Oke, di video ini kita akan membahas mengenai Excel Formula Language. Jadi formula Excel atau ada yang mungkin pakai istilah rumus ya, rumus Excel adalah sebuah language atau bahasa. Dan sebagai sebuah bahasa, dia punya yang namanya sintaks. Dan untuk paham formula Excel, kalau kalian benar-benar ingin menguasai formula Excel, kalian harus paham sintaksnya ya. Sintaks dari Excel tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai sintaks, maka kita akan berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan sintaks ya, yaitu operator, parameter, referensi, fungsi, dan sebagainya. Oke, kita masuk saja ke topik yang pertama, yaitu operator. Baik, di dalam Microsoft Excel ada operator-operator. Operator ini bisa kita bagi ke operator untuk operasi numeric value, untuk operasi teks, dan untuk logical ya, operasi untuk logical. Nah, kalau untuk yang numeric value ini ada pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Untuk teks, penggabungan teks, itu kita menggunakan operator ini ya, ampersand ya, atau operator dan ya ini. Dan ada yang logical. Logical ini kita menggunakan sama dengan, lebih kecil dari, atau lebih besar dari. Atau bisa juga gabungan ya, misalnya lebih kecil dari sama dengan, lebih kecil atau sama dengan ya, atau lebih besar sama dengan, seperti itu ya. Oke, dan di sini ada precedence-nya. Precedence ini adalah urutan kalkulasi yang akan dieksekusi oleh Microsoft Excel. Ya, jadi pangkat akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian perkalian, pembagian akan dieksekusi setelah pangkat ya. Jadi pangkat dieksekusi pertama, perkalian dan pembagian kedua, penjumlahan dan pengurangan ketiga, penggabungan teks keempat, dan yang logical ini kelima ya, yang terakhir. Jadi contoh, misalnya saya mau mengkalkulasi sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5 dibagi 2 misalnya ya. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5 dibagi 2. Maka Excel, dia yang akan dieksekusi oleh Excel terlebih dahulu. Nah, ini saya coba modifikasi ya, biar lebih. Misalnya 4 kurang, ya seperti ini ya. Jadi 4 kurang 2 pangkat 3 tambah 5 dibagi 2. Nah, Excel akan mengeksekusi terlebih dahulu adalah minus 2 pangkat 3. Ini yang akan dieksekusi pertama ya. Jadi minus 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian setelah pangkat yang dieksekusi selanjutnya oleh Excel adalah perkalian dan pembagian. Jadi yang akan dieksekusi selanjutnya adalah 5 dibagi 2. Oke. Dan yang akan dieksekusi terakhir adalah pengurangan atau penjumlahan. Jadi 4 dikurangi dengan nilai yang sudah dieksekusi di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi yang akan dieksekusi pertama adalah pangkat, kemudian perkalian dan pembagian. Kalau di contoh ini 5 dibagi 2. Dan yang terakhir adalah 4 dikurangi, dan juga ini ya, 3 ditambah 5. Oke. Saya coba enter, hasilnya adalah min 1,5 ya. Nah, jadi yang dieksekusi pertama adalah 2 pangkat 3, baru 5 dibagi 2, baru 4 dikurangi hasil dari 2 pangkat 3 dan ditambah dengan 5 dibagi 2. Jadi seperti itu urutan eksekusinya. Oke. Nah, saya coba contoh yang lain yang lebih mudah dipahami ya. Misalnya 5 ditambah 2 pangkat atau 4 pangkat 2. Nah, 5 ditambah 4 pangkat 2. Eksekusinya yang terlebih dahulu dilakukan oleh Excel adalah 4 pangkat 2. Oke. Jadi 4 dikali 4 ya, 16 ditambah 5. Jadi 16 ditambah 5 21. Hasilnya 21 ya. Jadi urutan eksekusinya adalah pangkat yang terlebih dahulu, bukan 5 ditambah 4 terlebih dahulu. Kalau 5 ditambah 4 terlebih dahulu, 5 ditambah 4 9, dipangkatkan 2, hasilnya tentu saja berbeda ya.
Oke, jadi ini adalah urutan eksekusinya ya berdasarkan operator pada Microsoft Excel, dan ini adalah operator-operatornya. Jadi kalau untuk perkalian kita gunakan tanda asterisk ya atau bintang. Jadi 3 dikali 2 seperti ini ya, misalnya. Penjumlahan, pembagian 20 dibagi 4. Oke. Apalagi ya? Pertidaksamaan ya, misalnya 20 sama dengan 20. Ini hasilnya adalah true ya. 20 sama dengan 21, hasilnya false. 20 lebih besar dari 5, 4, true. Lebih besar dari 40, false ya. Jadi seperti itu. Dan untuk penggabungan teks, misalnya saya punya 2 teks ya di sini. Saya punya teks, katakanlah woman. Saya gunakan referensi sel ya di sini ya untuk contoh ini biar bisa lebih kelihatan ya bagaimana penggabungan teks itu. Misalnya saya punya 2 teks ya di sini, Wonder Woman. Ya, di sel D15 dan sel D16 kita dapat menggabungkan kedua teks ini ya, Wonder dan Woman, dengan menggunakan operator ini, operator N ya. Jadi sel D15 yang nilainya Wonder ini kita gabungkan pakai N dengan ini teks yang ada di sel D16 ya, hasilnya adalah Wonder Woman. Nah, kalau kita mau tambahkan spasi, kita gabungkan lagi seperti ini. Oke. Jadi nilai yang ada di sel D15 kita gabungkan dengan ini ya, spasi. Jadi ada tanda petik, spasi, tanda petik lagi, dan sel nilai yang ada di sel D16, hasilnya adalah Wonder Woman. Oke. Nah, saya pikir sudah cukup jelas ya untuk operator di dalam Microsoft Excel. Baik, kita lanjut ke parentesis dan koma. Nah, di dalam sintaks Excel, formula Excel, sering kita temukan ada parentesis ya, buka kurung tutup kurung seperti ini ya. Ini sering sekali kita temukan. Jadi ada buka kurung tutup kurung. Nah, apa fungsi dari buka kurung tutup kurung ini pada formula Excel? Nah, ada 2 fungsi. Yang pertama, parentesis ini dia bisa digunakan, bukan bisa digunakan, harus digunakan ya untuk setiap kali kita menuliskan sebuah formula Excel atau fungsi pada Excel ya. Contohnya seperti formula sum ini. Formula sum, setelah kita mengetikkan nama formulanya, harus selalu kita ikuti dengan buka kurung dan tutup kurung. Dimana di dalam parentesis ini, di dalam buka kurung tutup kurung ini, di sini kita memberikan argumen untuk fungsi sum ya. Jadi untuk fungsi sum atau fungsi-fungsi yang lain pada Microsoft Excel. Jadi parentesis ini yang buka kurung tutup kurung ini untuk fungsi, jika kita gunakan pada fungsi contohnya seperti fungsi sum ini, maka manfaatnya adalah sebagai tempat untuk kita memberikan argumen ya terhadap fungsi itu. Jadi untuk argumen, function argumen ya. Tapi buka kurung tutup kurung ini juga bermanfaat atau berguna untuk kita secara manual menentukan urutan dari kalkulasi pada Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kan di sini kita sudah lihat tadi contoh misalnya 4 ditambah 3 pangkat 2. Nah, ini kan hasilnya adalah 4 ditambah 3 pangkat 2, maka Excel akan mengkalkulasi yang 3 pangkat 2 terlebih dahulu ya. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 3 pangkat 2, 3 kali 9 ya. Jadi 4 ditambah 9 itu sama dengan 13 seharusnya hasilnya. 13. Nah, bagaimana jika kita maunya 4 ditambah 3 yang dieksekusi terlebih dahulu? Jadi 4 ditambah 3, 7, baru 7 dipangkatkan 2. Caranya adalah kita bisa menggunakan parentesis ya, buka kurung tutup kurung, untuk secara manual menentukan order kalkulasi ya pada Microsoft Excel. Jadi kita bisa seperti ini. Jadi buka kurung 4 tambah 3 tutup kurung pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah formula
yang ada di dalam tanda kurung. Jadi 4 ditambah 3 akan dieksekusi terlebih dahulu, baru pangkat ya. Oke. Hasilnya adalah 49. Baik, jadi kita bisa menggunakan buka kurung tutup kurung ini untuk secara manual menentukan order kalkulasi Excel ya. Buka kurung tutup kurung ini harus digunakan setiap kali kalian menggunakan fungsi Excel ya, fungsi default Excel yang ada di sini atau formula Excel ya. Jadi contohnya today ini harus selalu ada buka kurung tutup kurungnya ya. Walaupun fungsi tersebut tidak memerlukan argumen apa-apa, tetap saja harus ada buka kurung tutup kurungnya ya. Sum ya. Ada baru apa lagi ya? Semua fungsi itu pasti menggunakan parentesis ya. Dimana di dalam parentesis itu kita bisa memberikan argumen terhadap untuk fungsi yang kita gunakan. Oke, kita lanjut ke tanda koma ya, tanda koma di dalam formula Excel. Nah, contohnya sum, saya bisa pilih, misalnya gini, saya punya data di sini. Katakanlah saya punya data. Ini saya kasih warna dulu ya. Saya punya data di sini, misalnya 3, 5, apa? Nah, Oke, saya punya data seperti ini, dan saya mau mengkalkulasi data yang ada di sini, tapi yang hanya warna kuning saja. Saya mau mengkalkulasi total angka penjumlahan ya untuk data ini, tapi hanya yang sel-sel yang berwarna kuning saja. Maka caranya adalah ya kita bisa gunakan sum ya, fungsi sum. Saya ketikkan di bawah. Oke, sum. Sama dengan sum Nah, saya bisa klik seperti ini ya. Jadi saya mau total yang G5 yang warna kuning saya, koma ya. Anda perhatikan di sini saya taruh tanda koma. Yang ini 6 G7 ya. Jadi G5 G7 koma baru yang ini. Ya, G9.2 G11 atau G9 sampai G11. Nah, ini hasilnya ya. Jadi Anda perhatikan bahwa koma ini berfungsi untuk, ini namanya adalah cell union ya, cell atau range union. Jadi kita punya lebih dari satu cell Excel, tapi cell itu bisa kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkan? Dengan menggunakan tanda koma di sini. Jadi ini digabungkan ya, semua sel-sel ini. Jadi sel G5, G7, G9 sampai G11. Oke. Kemudian akan dikalkulasi oleh fungsi sum. Jadi ini cara untuk menggabungkan sel. Oke. Jadi itu fungsi koma yang pertama ya. Fungsi koma yang kedua adalah sebagai argumen separator. Nah, contohnya misalnya kita gunakan fungsi if ya. Fungsi if misalnya kita mau periksa apakah sel G5 ini lebih besar dari 4 atau lebih besar dari 5. Nah, jadi if sama dengan G5 lebih besar dari 5. Kemudian di sini saya gunakan koma. Baik. Nah, jadi jika G5 lebih besar dari 5, maka misalnya lebih besar ya. Lebih besar. Koma lebih kecil. Lebih kecil. Maka hasilnya adalah lebih kecil. Lebih kecil dari 5. Kalau ini saya ganti misalnya 6, maka hasilnya adalah lebih besar ya. Oke, Anda perhatikan di sini ada koma ya. Jadi gini, fungsi if ini dia punya 3 argumen ya. Argumen yang pertama adalah argumen atau parameter dari fungsi if ya. Yang pertama itu adalah logical test. Yang kedua itu adalah nilai kembalian dari fungsi if jika logical text-nya bernilai true ya. Dan yang terakhir, argumen yang terakhir adalah nilai kembalian dari fungsi if jika logical text-nya itu bernilai false. Oke. Jadi untuk setiap argumen ini kita menggunakan tanda koma sebagai pemisah argumen ya. Jadi argumen separator. Jadi itu fungsi koma yang
kedua. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya. Kalau Anda menggunakan Microsoft Excel yang settingan bahasa Indonesia, ya, maka Anda harus gunakan titik koma, ya. Tapi kalau settingan bahasa Inggris, ini saya menggunakan settingan bahasa Inggris, kita gunakan koma, ya. Oke. Baik. Kita lanjut yang referensi ya. Nah, untuk referensi pada Microsoft Excel ada dua tipe ya. Yang pertama adalah default name ya, default cell or range name. Yang kedua adalah custom cell atau range name ya. Jadi saya coba buat ya di sini ya, satu contoh misalnya sum dengan menggunakan fungsi sum ya, yang ini ya. Di sini kita kasih nilai Nah, coba Anda perhatikan di sini ya. Jadi sama dengan sum buka kurung. Nah, ini ada F5.2 F8. Nah, F5.2 F8 ini adalah referensi yang merefer atau merujuk ke sel di kolom F baris ke-5 sampai ke sel di kolom F baris ke-8. Jadi yang ini. Dan F5 F8 ini adalah nama default yang sudah diberikan oleh Excel, yang ada pada Excel. Tidak bisa Anda ganti, tidak bisa Anda modifikasi. Jadi ini udah default name-nya ya. Oke, sudah default name-nya. Ini yang F5, F8 seperti ini ya. Tapi kita juga bisa membuat yang namanya custom name. Custom name ya. Jadi misalnya saya seleksi yang ini. Saya ke formula, saya pilih define name. Dan saya masukkan misalnya data. Jadi di kolom nama ini ya, name, saya kasih input data di sini ya. Oke. Nah, ini saya bisa ganti ya. Data seperti ini. Nah, data ini adalah custom name ya yang saya buat ya. Yang data ini dia merefernya ke sel F. Sel di kolom F baris yang ke-5 sampai sel kolom F baris yang ke-8 ya. Oke. Jadi yang ada di dalam ini, yang ada di dalam tanda kurung pada fungsi sum ini namanya referensi ya, yang merefernya ke sel Excel. Atau sebenarnya bisa juga merefernya ke variabel ya, seperti itu. Dan kita bisa menggunakan untuk referensinya apakah itu nama default, seperti yang tadi ya F5.2 F8, atau kita bisa buat custom name seperti ini. Oke, dan itu bisa kita gunakan di dalam formula Excel. Oke. Baik, kita lanjut. Function ya. Nah, di dalam Microsoft Excel sudah dibuatkan oleh Excel itu fungsi-fungsi default ya. Jadi ada default function yang sudah siap, yang sudah ready untuk kita gunakan. Contohnya seperti tadi ya, fungsi sum. Ini adalah fungsi default yang udah ada di Microsoft Excel ya. Jadi kita tinggal menggunakan saja fungsi ini, sum. Dan ada banyak fungsi yang lain. Untuk menemukan semua fungsi yang ada pada Microsoft Excel, Anda bisa dapat di tab formula ya ini. Jadi Anda klik saja tab formula dan di sini ada banyak sekali fungsi ya. Jadi ada fungsi untuk financial, untuk logical, untuk text, date time, lookup dan reference. Ini untuk matematika dan statistik, engineering, cube, information ya. Jadi ini ada banyak sekali fungsi dan bahkan kita juga bisa buat fungsi ini ya custom ya, user defined function ya, UDF. Nah, jadi fungsi ini selalu dalam bentuk nama ya. Contohnya sum, average, apalagi ya, pi, selalu dalam bentuk nama. Dan fungsi selalu diakhiri dengan buka kurung tutup kurung. Jadi contohnya ya, fungsi pi ini harus ada buka kurung tutup kurungnya. Nah, buka kurung tutup kurung inilah yang menunjukkan pada Microsoft Excel atau yang memberikan tanda ke Microsoft Excel bahwa pi ini adalah fungsi gitu. Kalau kita tidak masukkan tutup kurung buka kurung, maka pi ini akan dianggap sebagai referensi. Oke, seperti yang contoh tadi yang data tadi ya, yang kita buat di sini. Kita kasih nama data. Oke. Data.
maka ini akan dianggap sebagai referensi ya oleh Microsoft Excel. Dia akan cari, oh ternyata ada ya yang data ini merefernya ke sel F5 sampai F9 ya. Tapi kalau kita data kemudian kita misalnya ya sama dengan data kemudian kita buka kurung tutup kurung, maka ini akan dianggap atau dari sudut pandang Microsoft Excel-nya ini akan dianggap sebagai fungsi ya. Oke. Baik, kita lanjut ke jadi fungsi itu selalu punya parentesis ya, buka kurung atau tutup kurung. Itulah yang membedakan fungsi dengan referensi. Oke, yang terakhir adalah yang akan kita bahas di video ini, referensi sel. Dalam hal ini relatif, absolut, dan mix. Ini juga sangat penting ya. Dalam formula Excel mungkin Anda sudah sering temukan ada tanda dolar seperti ini ya. Ada tanda dolar seperti ini. Nah, apa maksudnya tanda dolar ini? Tanda dolar ini yang disebut dengan absolute reference ya. Jadi referensinya kita absolutkan. Sedangkan tanpa tanda dolar seperti ini, maka referensinya ini akan bersifat relatif. Kemudian ada juga yang mix, campuran ya seperti ini ya. G dolar 5 atau dollar sign G5 seperti ini. Saya coba ubah yang ini ya. Misalnya 2%. Nah, saya coba tuliskan contoh di sini aja. Jadi misalnya 4 dikali 2% ya. Jadi 4 dikali 2%. Nah, kalau saya tarik seperti ini datanya untuk menyalin formulanya ya, ditarik seperti ini, maka hasilnya adalah karena kita tidak menggunakan dollar sign, tidak diabsolutkan, maka formulanya akan relatif ya seperti ini ya, relatif terhadap baris di mana formula itu dituliskan. Jadi G5 dikali H5, G6 dikali H6, dan seterusnya ya. Tapi kalau kita absolutkan, contohnya kita absolutkan yang H5-nya ya, dan kita tarik seperti ini ya, kita salin formulanya, maka H5-nya ini sifatnya akan absolut. Dia tidak akan berubah ya waktu kita menyalin formula Excel seperti tadi. Oke. Jadi tetap saja dia di H5 ya, karena kita absolutkan. Nah, Excel dia adalah program spreadsheet yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ada kolom dan ada baris ya. Jadi kita bisa mengabsolutkan kolomnya saja atau barisnya saja atau kedua-duanya ya. Nah, kalau Anda perhatikan yang H ini kan kolom. Yang 5 ini adalah barisnya. Kalau kita mau mengabsolutkan hanya yang kolomnya saja, ya, kalau kita mau mengabsolutkan hanya yang kolomnya saja, berarti dolarnya itu hanya untuk yang H. Jadi dolar H, kemudian barisnya ya, misalnya barisnya 5. Ini ya. Jadi dolar H5 yang diabsolutkan hanya yang H-nya saja, yang kolomnya saja. Jadi H-nya ini tidak akan berubah ya. Jadi kalau saya salin formulanya ke kanan seperti ini, maka hasilnya adalah ya tetap aja H5 ya di sini. H5, oke. Dan kalau untuk mengabsolutkan yang hanya baris saja, simple ya. Dollar sign-nya kita taruh di sebelum baris ya. Jadi di sini. Jadi H dolar 5. Yang diabsolutkan hanya barisnya saja ya. Jadi barisnya tidak akan pernah berubah. Tapi kolomnya berubah ya. Kalau kita drag ke kanan seperti ini, kolomnya dia berubah ya. Jadi I5, J5 dan seterusnya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya untuk yang referensi sel mengabsolutkan atau referensi sel yang relatif dan yang campuran ya, yang mix. Bagaimana mengabsolutkan kolomnya dan mengabsolutkan barisnya ya. Kalau kalian masih ada yang kurang paham ya dengan penjelasan saya, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Kalian bisa kasih komentar untuk video ini ya. Kalau penjelasan saya ada yang kurang jelas. Oke, baik. Kita sudah bahas mengenai operator ya.
Kita juga sudah bahas mengenai buka kurung dan tanda koma ya pada formula atau rumus Excel ya. Dan juga kita sudah bahas mengenai referensi, mengenai function ya, dan juga mengenai absolut, relatif absolut, dan campuran ya untuk referensi sel pada Microsoft Excel. Oke, demikian ya untuk video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna untuk Anda. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.